ketemu lagi di Rumah Luciana. Biasa pada pembahasan di Rumah Luciana itu membahas mengenai education, knowledge, organization, traveling, life, love, history, and story. Pada pembahasan kali ini kita kedatangan putra putri batik Karawang yang cantik sama ganteng banget, Akang dan Etehnya ya. Sebelum pembahasan lanjut kita kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Oke. Nah kebetulan nih kalau si Akangnya ini sudah kenal ya. Betul. Sudah kenal. Oke. Tapi sebelum itu kenalan lebih lanjut dong Kang. Boleh. Ya. Sampurasun. Perkenalkan saya Aditya Nugraha. Saya Putra Putri Batik Karawang Persahabatan 2021. Kesibukan saya saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Jepang swasta sebagai penerjemah bahasa Jepang. Terima kasih. Penerjemah bahasa Jepang, jadi bisa was-was bahasa Jepang gitu ya bahasanya ya. Iya, betul. Seperti itulah. Nah kalau si tetehnya nih yang cantik nih, boleh nih kenalan dulu teh. Ya, Sampurasun, perkenalkan saya Intan Saraswati, saya Wakil 2 Putri Batik Karawang 2021. Kesibukan saya saat ini saya mahasiswa gizi di salah satu universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan juga saya sambil nyambi juga sambil kerja di salah satu perusahaan catering sebagai ahli gizi. Ahli gizi ya. Nah, Mas Adit nih kan kita udah kenal nih ya Mas Betul, ya. iya. Nah, pertama kita kenalan tuh di mana nih? Masih ingat nggak? Masih 2018 ya. Waktu itu saya masuk ke UBP nih sebagai salah satu mahasiswa prodi akuntansi. Akuntansi ya. Iya, Yang kebetulan saya yang ngampunya. Betul. Kebetulan untuk Ibu Lucy ini mengajar pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi Pancasila oh iya, kewarganegaraan dan betul. jati diri Jati diri bangsa. 3 semester ya. Betul. 3 semester. Jadi kedekatannya udah Dekat kayak lah. saudara ya, Betul. udah kayak saudara. Pokoknya tiba-tiba bukan cuma dosen lah Ibu Lucy ini. Udah kayak ibu sendiri ataupun kakak tempat curhat juga bisa gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Iya. Nah, kita udah lama gak ketemu ya Dit ya? Iya, sudah lama. Tiba-tiba saya nemu Adit di Instagram. Loh, kok Adit? Langsung di calling. Dit, masuk yuk. Ayo Bu. Hubungi timnya, bawa Intan nih ke sini, bawa Intan. Nih, sebelum itu nih ya, ngalir aja kita ya ngobrolnya ya. Nih, Adit atau Intan dulu terserah mau menceritakan kenapa sih motivasinya ikut Putra Putri Batik, atau ceritain dong sedikit tentang mengenai Putra Putri Batik ini teh apa? Itu kan pasti akan ada regenerasi ya. Betul. Gitu. Kalian Putra Putri Batik tahun 2021. Berarti akan regenerasi di tahun 2022 ya. Boleh dong sedikit ceritain mengenai Putra Putri Batik ini dulu deh. Boleh. Gimana? Oke. Jadi kalau Putra Putri Batik ini Putra Putri Batik Karawang ini awalnya itu salah satu program kerja dari Mojang Jajaka Kabupaten Karawang. Oh iya benar-benar. Iya, jadi ini berdiri di tahun 2013. Oh iya. Jadi di 2013 ini kita dari Mojang Jajaka Karawang itu ada program untuk suatu organisasi yang memang melestarikan batik yang ada di daerah Karawang. Yang mungkin masyarakat Karawang sendiri pun tidak tahu motifnya seperti apa ya. Benar-benar ya. Nah, dari situ kemudian berkembang dan saat ini sudah mulai berdampingan dengan Mojang Jajaka Kabupaten Karawang. Berarti masih ada Mojangnya ya? Ada. Jadi kita ini beda program tapi betul. ya. Jadi kalau kita ini lebih ke melestarikan dan memperkenalkan batik Karawang. Membudidayakan Betul. kembali ya. Dan kita ini juga ada di naungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Di bawah naungan itu ya. Betul. Nah, motivasinya Intan sendiri ikutan Putri Batik dengan kesibukannya itu apa sih? Berawal dari ini sih, kan Taunya gimana gitu? Oh, taunya kebetulan teman saya juga Putra Putri Batik Karawang tahun 2019 sebelumnya. Oh iya, jadi sharing ya? Sharing nih. Terus sebenarnya kayak, ayo Tan, ikutan yuk. Iya juga sih, aku juga tertarik kan terhadap batik, apalagi ayah emang suka banget sama batik. Terus dari awal mulai itu ya udah ikutan dari situ, tertarik, dan aku juga berpikir, oh iya nambah-nambah relasi juga, nambah-nambah pengalaman lagi dan pengetahuan lagi kan semakin bertambah juga seiring berjalannya ikut organisasi ini. Gitu sih awalnya. Jadi awalnya pengen nambah relasi, pengalaman, dan
ternyata menang. Iya. Gitu ya. Iya. Saya gitu ya. Beruntung juga. Beruntung ya bisa jadi menang. Iya. Berarti tahapan kemenangnya ini ada itu nggak sih kayak di asrama? Ada proses coba karantina. jelasin. Pertama itu kita ada proses pemilihan. Awalnya tuh kalau nggak salah 60 besar ya. Iya. Bulan apa tuh, Adit? Itu sekitar Agustus. Agustus Iya, 2021. 2021. Jadi dari 60 besar kemudian disaring menjadi 30 besar. 60 ya, lumayan ya. Iya. 60 terus 30. Disaring jadi 30 30. besar. Heeh, Dari 30 besar langsung disaring lagi sekarang jadi 16 besar. 16 besar. Dan 16 ini yang masuk ke ke final. final. Betul. Tapi dari final ini kan nggak semua 16 dong ya? Langsung 16, Bu. Oh, langsung Iya, 16. 16. Jadi kita ada 8 pasang. Oh, jadi Iya. pasangan Betul, ya? betul. Iya, pasangan, jadi kan akang teteh ya. Akang teteh ya? Iya. 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 Nah, heeh. kalau Adit kan putra persahabatan. Ceritain dong, Dit, persahabatan itu apa gitu? Ya, jadi kalau untuk titel persahabatan ini itu dinilai dari peserta ataupun saya ini lebih banyak apa ya, komunikasi dengan antar peserta ya. Jadi yang mengayomi, kemudian mengarahkan. Mungkin para juri menilainya, oh saya ini lebih banyak dekatnya nih sama peserta gitu. Jadi banyak yang curhat juga. Dewasa mungkin ya, Dit. Bisa jadi. Mengayomi yang lain ya. Mungkin juga karena usianya juga yang paling Sebetulnya dewasa. ke sana juga, Dit. Bukan pengalaman. ke usia sih, karena emang Kang Adit ini tuh sangat gampang banget berbaur, Emang gampang bener, bersosialisasi. Adit emang kayak gitu ya. Dulu kan kita pernah ada project seminar juga ya, Dit. Betul. Nah, Adit kan, jadi ke sana Iya. sini gitu ya. Emang bener kalau misalkan saya sendiri ya sebagai dosennya nggak heran kalau Adit bisa sampai lolos gitu, nggak heran karena emang Alhamdulillah. personality Adit itu memang mumpuni sih untuk menjadi seseorang gitu kan. Amin. Apalagi dengan basicnya dia bisa ngomong Jepang juga, gitu kan. Ya mungkin karena basicnya sering ngomong di depan banyak orang ya. Public speaking ya. Iya betul. Jadi kebawa ke personality. Jadi coba-coba deh ikut Putra Putri Batik. Karena awalnya kan saya itu di tag, Bu, sama teman saya. Oh iya. Jadi di pemilihan itu Via IG. iya via IG. Jadi bisa dapet kayak golden ticket gitu Oh, dengan di tag oleh iya, temen iya. gitu. Tiba-tiba nge-DM dari panitianya, ya udah ada golden ticket, ya udah deh daripada nunda-nunda lagi kapan lagi gitu. Iya. Mumpung ada waktu dan ada kesempatan, Ini saya juara juga coba. ya, Dit ya. Alhamdulillah bisa sampai ke tahapan ke tahapan final ya. Final. Final udah bersyukur banget. Itu luar biasa loh. Banyak itu saingannya pasti nggak mudah ya. Iya. Ya kan? Pasti persyaratannya kayak bikin ini itu Ada. ya. Kan ya video Ada. pasti ya kayak gitu Ada ya. betul. Ada. Apalagi kita kan lagi masa pandemi ya. Jadi Karena semua itu nggak bisa berkumpul di satu ruangan. Jadi kita tahapannya online. Sampai waktu proses kan itu ada unjuk bakat gitu. Sampai Teh Intan nari. Iya. Oh iya. Itu sampai tetap online. Oh online. Betul. Jadi di videoin. Betul, Oh. online. Jadi kita kayak Zoom gitu. Zoom meeting seperti itu. Intan ini apa nih basicnya keahlian lah bisa disebut ya. Kalau Adit kan basicnya bahasa Jepang ya. Iya. Kalau Intan apa nih? Pinter Sebenarnya apa nih gitu. sebenarnya tuh nggak pinter-pinter banget dan nari pun emang bukan emang basic aku di tari, tapi karena salah satu hobi juga. Jadi pas ada unjuk bakat ya udah deh nari aja. Yang dari aja gitu ya. Kalau Intan ini juara yang ke berapa? Ketiga. Iya. Nah, juara ke satu keduanya Ke satu keduanya itu di orang Cikarang ya. orang Cikarang. Iya kebetulan. Kebetulan dia kuliah di Cikarang. Jadi Tapi asli Kerawang kan ya kalau yang kayak gitu? Enggak juga, Bu. enggak juga. Enggak, kita enggak mesti harus orang Karawang asli gitu. Oh, nggak harus berKTP Karawang. Betul. Jadi siapapun bisa ikut asal dia bisa komitmen, disiplin dan kontribusi. Untuk melestarikan batik Betul. Karawang Iya, ini betul. gitu ya. Oke. Nah, berarti masih ada rentan usia nggak sih? Kalau rentan usia biasanya dari umur 16 sampai 27, 26. Berarti Adit masih masuk kan? Masih waktu tahun kemarin alhamdulillah masih masuk. Masih masuk ya Adit ya. Mentok-mentok lah ya, Bu. Iya, mentok. Jadi kesempatannya 1 tahun berhasil, alhamdulillah ya, Alhamdulillah. gitu kan. Karena Adit ini nggak stay terus di Indonesia ya. Iya. Beberapa bulan Ke beberapa Jepang ke karena Jepang urusan gitu ya. pekerjaan juga. Kuliahnya juga cuti ya, Dit? Betul. Kuliahnya cuti, jadi tidak terlihat batang hidungnya gitu. Di kampus jarang ketemu. Iya, Sudah apalagi 2 tahun bukan jarang ketemu ya? Iya, nggak pernah ketemu gitu. Nah, kalau
Intan dari Unsika ya? Iya. Adit dari UBP ya. Berarti Masih tetangga. Tetanggaan Tetanggaan ya. ya. Tetangga. Tapi Adit masih single kayaknya. Iya. Kayaknya. Kayaknya. Nggak, belum tahu di belakang nggak ya. Bener. Aduh. Itu kan tadi Intan cari relasi, bisa jadi aja cari jodoh juga. Ya bisa jadi Bu, mungkin salah satu tujuan tersembunyi saya di situ. Bener. Kan kalau mau cari istri yang babat bebet bobotnya bagus, Bener. bisa di ajang pageant Bu. Bener. Jadi kan kita tuh udah tahu ya basicnya mereka seperti apa. Betul. gitu. Tapi berawal, aku ikutan ini juga berawal dari patah hati sih. Oh iya. Wah. Tapi kenal ketemu sekarang sama Adit. Ya, Adit baik. Lah Ibu. Alhamdulillah. Nah nih, sekarang nih di Putra Putri Batik ini ada program apa aja yang harus kalian ini sosialisasikan atau tadi lestarikan itu gimana tuh? Pertama, kita itu ada program yang jangka panjang dan pendek. Kalau jangka panjangnya kita itu tiap tahun, tiap generasi pasti berbeda. Iya. Kalau di PPBK ini, yang tahun sekarang itu kita ada rencana go to campus. Oh, go to kampus. Dalam arti kita memperkenalkan batik Karawang kepada anak-anak sekolah ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Karawang. Bu. Iya. Karena memang untuk batik Karawang sendiri masih banyak yang belum tahu gitu kan. Nggak tahu. Khususnya orang Motifnya Karawang ya Bu, juga, motifnya. Betul. Terus di kita kalau untuk jangka pendeknya pasti terkait dengan hari raya. Misalkan kita kayak ada ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri ataupun Natal dan sebagainya. Kemudian kalau untuk kita masing-masing sih paling lebih kayak ini ya Bu ya. Kita lebih kayak pakai batik deh untuk diri masing-masing gitu. Lebih cinta sama batik. Jadi berawal dari diri sendiri untuk memperkenalkan ke orang lain, kita membiasakan gitu ya, Betul. membiasakan dari diri sendiri. Nah, ini kan kalian bawa nih satu batik nih. Betul. Ceritain dong, kan tadi kan kita selalu bilang bahwa batik Karawang itu banyak orang yang belum kenal. Betul. Nah, perkenalkan di sini batik Karawang itu seperti apa, salah satunya, atau apakah memang ini gitu loh. Ya. Sebetulnya kalau batik Karawang itu sendiri banyak motifnya. Itu ada 30 ada lebih. sekitar 30 motif. Oh, iya. Namun yang sudah ada hak patennya itu sekitar 7 motif. Oh, 7. Iya. Dari 7 itu juga banyak orang Karawang sendiri nggak tahu loh. Iya, Iya. masih Nggak belum tahu. tahu motifnya. Bener. Yang paling terkenal sih di Karawang itu Paresa Gedeng. Paresa Gedeng. Iya. Artinya padi satu ikat. Ada nggak ya di sini? Nih, yang seperti ini. Oh iya, ini tuh kayak gini tuh dipakai sama Orang-orang dinas kadang. dinas ya, Iya, orang guru-guru dinas. ya, Iya, betul, Nah, di udah Karawang. dilestariin ke situ Betul. ya. Jadi kalau ini melambangkan Karawang itu memang dulunya kan lumbung padi ya, Iya Bu. betul. Jadi Dulu ya? Betul. Sekarang jadi kota industri. Industri ya. Nah, ini juga saya bawa nih salah satu kain batik, batik tulis Boleh khas minum Karawang. Oh iya. Oh, boleh. Boleh minum Oke, dulu sebelum menjelaskan ya. Iya. Mangga Bu. Sok, dibantu. mangga. Ayo Intan. Ayo Bu, minum. Nah, Oke, lanjut ya. oke. Jadi ini salah satu kain batik ya dengan motif khas Kabupaten Karawang. Apa ini Dit? Coba Dit. Jadi kan tadi Karawang itu salah satu kota lumbung padi. Lumbung padi. Dan- Otomatis kan banyak padinya ya. Jenis padinya. Jenis padinya. Dan ini salah satu jenis padinya yaitu cerebulu. 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 Iya. Jadi ini batik cerebulu. Betul. Iya. Jadi cerebulu itu mencerminkan batik dengan motif padi, Padi. jenis yang memang ada di Di Karawang. Karawang. Jadi dia cerebulu itu di biji-biji padinya di sekelilingnya kayak ada bulu-bulu Bulu-bulu halusnya gitu. halusnya kan. Bagus pokoknya Bu, ah. jenisnya. Emang kalau di padi itu emang suka kayak ada yang tipis-tipis Iya, gitu ya. itu Mm-mm. makanya Nah, namanya ini cerebulu. tuh batiknya di press atau gimana? Kalau ini Oh, batik tulis. Kalau ini Oh, lebih ke batik batik tulis, tulis ya, iya. kebetulan. Bisa dibedain dari motifnya aja, ini udah ada yang berbeda-beda kan, karena kan Jadi, dibuatnya ditulis gitu pakai canting sama lilin, jadi nggak ada yang rata. bengkok, nggak Iya. rata gitu ya. Tapi Beda. ini emang ciri khasnya kayak gini ya. Betul. Beda lain hal kalau sama batik yang cap. Kalau cap kan sama kayak biasanya. di press gitu sama Iya. pabrik gitu ya. Biasa kalau batik tulis itu dia motifnya besar-besar. Besar-besar. Kayak gini ya. Jadi nggak terlalu banyak motif. Nggak runyek. Iya. Apa sih runyek tuh ya? gitu lah ya. Iya. Dan ini juga kita dari PPBK ngasih kenang-kenangan buat Buat Ibu. ibu. Oh, makasih banget loh. Ibu
dikasih apa ini tadi teh Batik Cerebulu. Cerebulu. Iya. Nih, alhamdulillah ya, ini saya dikasih dari PPBK Putra Putri Batik Karawang. Saya dikasih apa ini? Batik Cerebulu dari Putra Putri Batik Karawang 2021. Saya dikasih kenang-kenangannya yang insya Allah nanti akan saya pakai juga ya. Iya. Saya jahit dulu, nanti saya pakai juga Amin. buat ngampus. Alhamdulillah. Iya dong, kenang-kenangan Iya. dong. Ini ya ampun, luar biasa. Warnanya cerah juga cerah kan. banget. Iya. Jadi cocok buat dijadiin bikin blazer atau Iya. apa. Iya benar Betul. buat blazer. Sekarang tuh anak-anak muda masih ada yang beranggapan kalau batik itu masih kuno, Kuno. kan. Iya. Padahal kita bisa Benar. memodifikasikan lagi gitu. Iya. Jadi Kuno kayak nggak asik ya. Mereka tuh nganggep kalau batik itu cuma buat kondangan, Orang tua, kondangan, Hmm. bener. Padahal bisa kita stylin tuh buat ke mall atau jalan-jalan Iya, sama bener. temen. Apa yang kamu pakai sekarang ya? Iya, kayak Ah, sekarang kayak outer. Orang kan outer. kayak ngeliat kayak outer biasa, padahal ini salah satu motif batik juga. batik. Ya, jadinya sebetulnya batik itu di era sekarang, era pembaharuan ini udah nggak ada yang namanya atau seharusnya gitu ya mindset batik Batik itu itu kuno kuno. gitu Betul. kan ya, nggak ada. Kita harus ya. mengubah dari hal itu tuh. Mengubah itu, dan tadi kalian mengatakan kita membiasakan dari diri sendiri Iya. gitu Betul. ya, karena mengubah sesuatu itu tidak mungkin mengubah sesuatu yang besar kalau kita tidak melakukan yang kecil. Iya, gitu betul. sih ya. Sini juga kan warnanya bagus ya Bu ya, Bagus, pink. Terus juga teman-teman kalau misalkan mau beli motif batik ini ada nih ada. Di mana tuh? Balai Batik Taza. Jadi itu lokasinya ada di Dekat alun-alun Karawang. Oh, Jadi- namanya Balai Batik Batik Taza. Taza. Oh, Ya, iya. jadi motifnya banyak di Banyak situ, Paresa sekali. Gedeng, Oh, iya. Cigentis. Oh, Di situ juga warna-warna dasarnya warna-warni bagus. warna-warni gitu Jadi ya. sudah mengikuti kondisi zaman ya. Oh, iya, tren Jadi, ya. teman-teman juga kalau misalkan yang pengen Yang pakai batik, jadinya. ya, yang jadinya ada, tapi Ada. pengen yang kainnya terus dimodif sendiri bisa gitu. Oh, iya. Ini mau cus, saya ke tukang jahit. Makasih banget loh tamu Iya. podcast sekarang bawa kenang-kenangan, seru gitu ya. Ya Allah, Ya, makasih alhamdulillah. banget. Ya, Adik- semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin, insya Allah pasti bermanfaat gitu. Kalau misalkan kamu lanjut kuliahnya suatu hari nanti pas kebetulan ketemu, insya Allah nih pakai ini ya. Ya semoga kampus-kampus di Karawang ada seragam Iya, dosen seragam pakai motif batik, Batik ya. Karawang. Bagus ya. Terutama batik Karawang. Batik Karawang ya. Bagus. Ini betul-betul salah satu usaha daripada Kabupaten Karawang, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Betul. untuk melestarikan budaya atau warisan budaya daripada daerahnya, warisan kedaerahan yang betul-betul harus dilestarikan gitu kan, dengan salah satu program Putra Putri Batik hingga akhirnya merambat ke batiknya sendiri. Memang agak sulit pasti mensosialisasikan itu ya, gitu kan, pasti lama, pasti sulit. Dan juga ada sebagian orang kan yang tahu batik Karawang itu tapi cuma tahu yang padi-padi doang kan. Iya, Padahal tuh ini. ada batik Cigentis kan itu kayak dari Curug Curug Cigentis Cigentis. Iya. kan Karawang, terus Citarum. Icon sana, Iya, gitu ya. icon sana. Oh iya, karena mikirnya kita ya, saya pribadi mikirnya Karawang ini dipakainya oleh bapak ibu guru gitu loh kan. Jadi Iya, kalau saya pakai itu bingung, saya disangkanya mau ngajar gitu kan. Iya. Padahal bukan ibu bapak guru saja yang boleh pakai gitu. Cuma Masyarakat umum juga kayak lebih bisa. ke patennya itu kalau Iya. orang-orang dinas gitu Dinas. ya. Jadi udah Sama batik Sri Dwipa ada kan, itu kedinasan yang di bawahnya itu warna kuning. kuning. Iya, itu kalau itu hak patennya dari Disparbudnya. Oh, langsung langsung. ya. Sebetulnya untuk pengrajin Nah, ini batik, di mana pengrajinnya? pengrajinnya itu di Balai Batik Taza. Oh, di daerah Iya. situ. Iya. Langsung di situ Iya. pengrajinnya. langsung di situ. Langsung di situ. Terus di kita juga ada loh Bu, namanya Akeila. Jadi itu anak usia remaja tapi sudah mendunia gitu Oh, dengan batik, Batik Karawang. Karawang. oh iya. Iya, jadi dia juga menciptakan motif-motif batik sendiri kayak Oh, iya. motif ayam ciparage. Nah, pernah lihat tuh saya di mana ya? Saya lupa. Di ada yang ngetek ke Ibu Selika. Iya. Batik Ciparage ya, Iya. ayam Ciparage. Nah, itu pernah lihat saya. yang menciptakan anak usia remaja, Bu. Dia Emang juga dia desainer. sekarang, iya. Oh, desainer juga gitu ya. Tapi asli Karawang juga. Asli Karawang, Bu, ya. Jadi minatnya udah ini ya dari Iya. kecil ya. Betul. Ah, Jadi gitu.
Dari Putra Putri Batik Karawang juga saya banyak belajar, oh ternyata batik Karawang pun ada ya. Iya. Macam-macam motifnya dan nggak kalah bagus dengan motif-motif Motif batik yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nih lihat-lihat nih batik-batik Karawang, bisa ke tadi Balai Batik Taza ya, yang ada di alun-alun Kabupaten Karawang. Nanti di sebelah Masjid Agung itu ada jalan masuk, di situ lurus aja nanti sebelah kiri. Oh, yang agak yang dekat kantor pos bukan sih, Betul, jalanannya. pos polisi di jalannya. situ kan ada gang ya, di situ masuk aja ke Oh situ. iya. Nih, Adit sama Intan nih, gimana sih cara memotivasi? Nanti kan pasti perlu regenerasi ya. Betul. Memotivasi apa namanya adik tingkat mungkin katakanlah seperti itu ya. Gimana sih kalau mau ikutan, kayak gimana yang pertama prosedurnya gitu kan, terus cara memotivasi diri kita agar lebih positif, ke arah yang positif di era sekarang ini, bukan hanya main game. Gitu kan. Iya. Bener, bukan hanya main game online, bukan hanya hangout, galau, nggak jelas. Atau mikirin nikah muda, tuh saya paling nggak suka gitu ya, paling nggak suka mikirin nikah muda gitu ya. Nah, gimana sih cara memotivasi nih generasi muda bangsa Indonesia ini untuk mau ikut-ikutan hal yang kayak gini gitu kan, ini positif banget gitu kan. Gimana tuh? Yang pertama sih dari Pandangan Adit sama Intan ya. Kalau yang pertama sih kita harus percaya bahwasanya kita punya kemampuan gitu ya dari dalam diri. Awalnya juga saya insecure ya, masa sih saya kan nggak cakep-cakep banget. Enggak, kita nggak ngelihat kamu harus ganteng, harus cantik. Yang penting kamu punya personality yang bagus. Oh iya. Iya, behaviornya yang bagus. Iya gitu. benar-benar. Karena kalau misalkan kita mau memperbaiki diri, kita harus percaya diri dengan kemampuan diri kita sendiri gitu. Sebetulnya kalau untuk prosedurnya sendiri yaitu pertama teman-teman harus punya rasa kepercayaan diri dulu dan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Iya benar-benar. Berarti menurut Adit itu personality yang harus betul-betul di apa namanya ya, ditingkatkan atau Betul. mungkin dikelola dengan baik agar Betul. bisa mencerminkan keluar gitu kan Betul. ya. Jadi baik rupa, baik juga hatinya. Betul. Ya, gitu kan. Nah, kalau menurut Intan nih gimana? Kalau saya sendiri harus bisa percaya sama diri sendiri dulu. Bagaimana caranya orang mau percaya ke diri kita kalau kita sendiri pun belum percaya diri. Saya juga dulu emang anaknya penakut, susah banget kalau buat diajak bicara. Oh iya. Iya, saya penakut kalau saya tuh nggak percaya dirinya tinggi Berarti banget. public speaking-nya katakan biasa aja Iya, gitu ya. biasa aja. Saya pun dari awal nggak ada basic dari public speaking atau apa. Tapi dari awal saya masuk, saya punya komitmen ingin belajar. Iya. Dari awal itu ingin belajar itu yang meningkatkan diri saya, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan diri saya. Jadi itu akan berjalan dengan seiringnya kalau kita bisa mau sama yakin sama diri sendiri gitu sih. Berarti kalau menurut Intan apa namanya percaya diri, yakin dan kemauan. Iya. Ya itu ya. Selain dari mencari relasi dan lain itu mah Itu embel-embel bonus di belakang lah Betul, ya. betul. Benar gitu kan. Kamu menang, Adit menang itu bonus lah. Iya. Gitu kan. Tapi maunya dulu yang susah gitu Betul. kan. Maunya dulu yang Betul susah sekali. ya. Nah, kalau misalkan ini kalau pengumuman apa namanya pendaftaran itu biasanya di mana? Biasanya kita kalau pengumuman pendaftaran di Instagram, Bu. Instagram. Ya, jadi stay tune ya, ataupun ikuti Instagram Putra Putri Batik Karawang. Oh, Putra Putri Batik Karawang Iya. langsung ya, Langsung. berarti ya, langsung di situ. Seluruh update informasi perihal batik ataupun kegiatan kami ada di situ Ada di semua. situ ya. Kebetulan kemarin kita ada aktivitas ini ya di Ramadan IPPBK berbagi. Iya. Oh. Ya, jadi kita ada program kerja di bulan Ramadan untuk berdonasi dengan mendonasikan donasi yang terkumpul untuk anak-anak yatim. Oh gitu. iya. Berarti apa namanya memang kegiatannya pasti positif ya, ke arah Iya, yang positif betul. dan menggelorakan anak muda ini biar tadi tidak ke arah yang negatif tadi Iya, ya. betul sekali. Ada lagi nggak yang mau Intan sama Adit sharingkan? Kalau dari Teh Intan ada nggak nih? Kalau dari saya buat anak-anak muda, sekarang tuh jangan malu yang namanya menggunakan batik. Apalagi batik ini tuh udah bisa dimodernisasikan. Banyak sekali desainer-desainer kita warga Indonesia gitu ya,
yang sudah mendunia dengan membawa batik. Iya, benar. Jangan menganggap batik itu kuno, hanya bisa dipakai orang tua, kondangan atau hal-hal yang berbau biasa aja gitu. Padahal batik pun bisa kita modelkan dengan berbagai hal jenis style gitu sih dari aku buat anak-anak. Oke, jadi kalau dari Intan katanya jangan malu lagi ya, mulai dari sekarang lah gitu kan ya, terutama untuk Batik Karawang ya. Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya, betul. Gimana kalau Adit nih? Kalau saya sih anak muda zaman sekarang harusnya bangga ya, budaya kita tuh banyak di Indonesia. Iya, benar. Ya. Jadi jangan sampai diklaim oleh negara lain baru kita bertindak gitu. Iya. Makanya dari sekarang agar belajar dari yang kemarin ya. betul. Kemarin baru kan Riau Ponorogo katanya diakui. Nah, jadi sebagai anak muda gitu harusnya kita bangga dan senang gitu bahwasanya budaya Indonesia itu banyak sekali sehingga membuat negara lain pun iri untuk mengklaimnya gitu. Betul. Ya, justru kita harus bangga dan memang saya nggak bukannya melarang untuk kita mencintai budaya negara lain. Saya juga senang sama budaya Jepang. Iya. Tapi apa baiknya kalau misalkan dikolaborasikan akan lebih baik kan? Betul. Iya. Kita tidak melupakan budaya kita, apalagi budaya kedaerahan Karawang itu sendiri. Betul. Dan juga kita tidak lupa bukan tidak lupa, kita tidak boleh ketinggalan zaman dengan era sekarang gitu, mengikuti budaya ya negara-negara yang memang lagi gandrungi banget gitu ya, boleh, tapi jangan lupa dan jangan tidak mau untuk tetap menggunakan dan melestarikan budaya sendiri, budaya Indonesia. Yang di sini fokusnya kita pembahasannya adalah Batik Karawang. Ya justru ya bagusnya kita lebih menduniakan batik ya. Justru malah nanti orang luar malah tertarik sama batik. Iya, benar. Ya, harusnya gitu biasanya gitu. Jangan sampai orang luar lebih suka dengan batik dibanding orang Indonesia sendiri gitu kan. Jadi dari sekarang nih, mulai sekarang kita harus kayak membumikan batik Karawang ya, biar lebih banyak yang pakai batik. Nanti dilirik apa sih batik Karawang? Si batik Karawang gitu kan, pasti gitu ya. Pasti gitu. Apalagi orang datang ke Karawang itu untuk bekerja, pasti otomatis kita sebetulnya harusnya lebih gampang untuk memberikan pengetahuan atau sosialisasi. Nih, ini gitu kan ya. Nah, jangan sampai orang-orang luar yang kerja di Karawang tertarik ngambil ya. Itu yang bahaya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kita. Ada lagi yang mau disampaikan nggak sedikitnya, Intan atau Adit, mungkin untuk generasi muda, atau cukup atau gimana? Kalau dari saya sih teman-teman kalau misalkan mau bergabung dengan Putra Putri Batik, tetap terus ikutin IG Putra Putri Batik Karawang. Di tahun ini insya Allah rencananya kita akan ada pemilihan di bulan Oktober, dan informasi sebelum pemilihan biasanya kita update di Instagram. Bulan apa tuh? Biasanya kalau untuk update informasi terkait pemilihan Agustus. Ya, Juli Agustus ya. Berarti stay tune itu stay ya. Stay tune saja. Teman-teman yang mau bergabung dengan kami yang masih cinta dengan batik, ayo kita perkenalkan Batik Karawang ke halayak ramai. Yuk. Karawang, oke. Kebetulan kita juga punya jargon nih, Kang. Apa tuh? Bener. Ya, gimana? Gimana, Sob, silakan. Kang Adi dulu. Oke. Mau pakai gerakan? Gerakan dong. Boleh. Saya lupa lagi gerakannya. Siap. Kalau Kang gimana sih? Gimana ya laki-laki ya? Oke. Putra Putri Batik Karawang, we are proud to have Batik Karawang. Terima kasih untuk Sama-sama. Adit dan Makasih juga, Intan. Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah mengundang kami. Iya, makasih. Sama-sama. Terima kasih udah jauh-jauh mampir ke rumah Luciana untuk kita memberikan edukasi ke publik tentang Batik Karawang ya. Dan juga kalian melaksanakan sosialisasi ini sebetulnya ya. Sosialisasi. Makasih banget ya Adit sama Intan. Sama Ibu. Makasih Semoga juga. lain waktu di prestasi-prestasi berikutnya kita bisa ketemu lagi. Amin. Bye. Bye.